Dia bikin rumah sakit. Nama rumah sakitnya Edelweiss. Dia bikin TV satelit, namanya Inspira TV. Dia sopir angkot. Dia sekolah di Lipia, hanya sampai semester 2 harus berhenti karena jantungnya bermasalah. Akhirnya dia bukan lulusan Lipia tapi jebolan. Gak lulus, ya, sampai IDA selesai. Nah, tapi dia bisa membangun rumah sakit. Dia bisa membuat stasiun TV. Saya pernah diundang seperti ini di acaranya. Pesertanya 500-an kayak begini, 500 orang itu berarti berapa? 2 kali lipat. Lalu saya tanya, ini karyawan semua? Dia jawab, bukan. Manajer. Level manajer. Dia punya puluhan perusahaan. Level manajernya banyak sekali. Padahal dulu sopir angkot. Apa yang membuat dia berhasil? Suatu ketika saya datang ke kantornya di Jalan Soekarno-Hatta di Bandung. Di depan ruangan kantornya ada denah, market. Bapak tahu market? Market pernah tahu? Market itu loh yang bangunan rumah tapi dalam bentuk miniatur. Nah, tahun 2005 saya datang ke depan kantornya, itu depan ruangannya ada market. Saya tanya, ini apa? Dia bilang itu rumah sakit. Hah? Rumah sakit di mana? Di sini. Oh, belum ada. Sudah ada. Oh, terus uangnya nggak ada? Saya tanya lagi. Udah ada sama Allah. Terus, ya yang penting saya kerja. Dia setiap hari kerja keras. Setiap datang ke kantor ada market itu, rumah sakit. Pulang keluar kantor ada market itu yang membuat dia selalu kerja keras. Dia baru saja bikin rumah sakit di Bandung, sekarang dia lagi bikin di kota-kota yang lain. Dia bangun bandara. Dia bikin bandara di Jawa Barat. Namanya di Majalengka. Itu bandara itu yang bikin bukan pemerintahan Indonesia, bukan Presiden Jokowi. Dia yang bikin, dia yang cari uang 9 triliun. Setelah itu sekarang diserahkan kepada Pak Jokowi untuk mengelolanya. Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB namanya. 9 triliun. Maaf ya, 1 triliun itu 1 miliar ada berapa? Hah? 1 miliar ada 1000. Pernah lihat 1 miliar? Ada 1000. Ini 9 miliar. Banyak nggak itu? Itu kalau dibelikan cendol, banjir bandang. Dia bikin itu bandara. Uangnya banyak. Tapi dia punya kemampuan bekerja keras. Dia hanya lulusan SMA. Saya bilang sama dia gini, kenapa nggak pengen sekolah lagi? Kan bisa, punya uang. Kenapa nggak S1? Kenapa nggak S2? Kenapa nggak S3? Dia bilang begini, biar ada kalau orang Islam ngomong, saya nggak bisa sukses karena saya hanya lulusan SMA. Nah ini, saya hujahnya. Saya lulusan SMA, tapi saya bisa berhasil. Jadi nggak boleh ada orang, nggak boleh ada orang bilang lulusan SMA nggak bisa sukses. Dia berhasil, dia sukses. Nah akhirnya Bapak Ibu semuanya, di depan rumahnya itu ada market. Dia cerita ke saya, sekarang dia punya rumah di Bandung. Rumahnya luar biasa, ukurannya 2x1. Di atas tanah 2 hektar, ada 1 rumah. Di atas, daerah Cibiru, bawah melihat kota Bandung. Ketika dia belum punya mobil, dia bikin garasi mobil. Garasinya diukur, lebarnya sama panjangnya. Panjangnya itu lebih panjang, ada 2 meter. Ketika dia lagi ngukur, kakaknya datang, kakaknya bilang, ngapain? Bikin garasi, kok panjang sekali? Dia jawab, ini kan buat mobil Mercy. Padahal mobilnya belum ada, tapi pikirannya sudah kuat. Nah Bapak Ibu semuanya, itu yang membuat orang termotivasi, bekerja pagi, siang, sore, malam. Nah Bapak Ibu punya motivasi nggak? Punya kekuatan itu nggak? Tuliskan. Bila perlu gambar maket, bikin maket rumahnya. Tulis, dia tulis di lemari. Jadi ketika buka lemari, baca. Semangat. Buka lemari yang kiri, baca. Semangat. Selalu langsung, setiap buka lemari, semangat. Sampai istrinya kadang bilang, ini Abi ini gila kayaknya. Selalu semangat. Dan ini dia berhasil. Itu ilmu yang pertama supaya kita selalu semangat. Namanya harus punya ilmu putih.
Tapi ada ilmu hitam. Biar Bapak Ibu selalu semangat. Yaitu apa? Bukan dengan motivasi, tapi dengan sakit hati. Jadi ada sumber kekuatan dalam hati kita yang kedua dari sakit hati. Bapak Ibu pernah disakitin hatinya? Pernah semua ya? Pengen sukses nggak Bapak Ibu? Yang pengen sukses sekali lagi angkat tangannya. Oke, turunkan. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Tapi ini rahasia kita. Semua orang sukses punya haters. Saya ulangi. Semua orang sukses bakal punya haters. Bapak Ibu siap nggak? Boleh nggak sih sukses nggak punya haters? Ini Bu Fosi lagi luar biasa guncangannya ya. Boleh nggak sih sukses nggak punya haters? Bapak Ibu nggak bisa. Jokowi punya haters? Punya apa enggak? Bukan banyak. Bapak Ibu ini Anies banget sih. Prabowo punya haters nggak? Anies punya haters nggak? Ganjar punya haters nggak? Mohon maaf ya, haters tidak mendatangi orang jahat. Haters mendatangi orang yang berjuang. Nabi Muhammad punya haters nggak? Terus Bapak Ibu pengen sukses tanpa haters? Nggak bisa. Bapak Ibu pengen, saya nggak pengen punya haters. Semua orang yang nggak pengen punya haters akan membuat dia nggak ngapa-ngapain. Kalau mau melakukan sesuatu, apa kata orang? Bapak Ibu, selama yang kita lakukan itu halal, legal, kata orang bodoh amat. Selama Bapak Ibu selalu mikir apa kata orang, Bapak Ibu kita nggak akan pernah berhasil. Emang orang yang kasih kita makan. Nanti kalau udah tua, kita akan sadar nanti dengan sendirinya. Ternyata nggak ada orang yang ngomongin kita. Kita aja GR. Bisa dipahami? Maka mulai hari ini kalau Bapak Ibu ingin sukses, yang penting ini halal nggak? Ini legal nggak? Pikir apa kata Allah. Kalau Bapak Ibu selalu mikir apa kata orang, Bapak Ibu nggak akan pernah berhasil. Akan sulit, akan tidak bisa berhasil. Nabi Muhammad juga punya haters. Nabi Musa punya haters nggak? Nabi Ibrahim punya haters nggak? Siapa yang nggak punya haters? Haters adalah anugerah. Ibu sewa. Hater itu anugerah yang Allah berikan kepada orang berjuang agar hatinya membara, agar dia semangat ketika dia dihina, ketika dia difitnah, agar dia bisa merubah hinaan, fitnahan itu, caci makian itu menjadi energi, agar bisa jadi disiplin. Maka semua orang yang sukses, dia harus mampu belajar merubah caci makian, fitnahan orang itu masuk ke dalam hatinya, lalu diubah menjadi energi untuk sukses. Titeni wae. Bisa dipahami Pak Mul? Siap. Fokus, maafkan orangnya. Saya ulangi, maafkan. Jadi Bapak Ibu semua yang pernah menyakiti Bapak Ibu, maafkan orangnya, tapi ingat peristiwanya. Biarkan rasa sakit itu tetap di sini, jadikan sumber motivasi bergerak tiap hari. Itu yang membuat kita sukses. Tapi maafkan orangnya. Tapi ingat peristiwanya, jangan sampai 2 kali digituin. Bisa dipahami nggak? Dibilangin kamu tuh kere, miskin, mau melamar anak saya, emang kamu punya apa? Ya udah, maafkan orangnya, nggak apa-apa. Sakit hatinya, tetap kerja keras, jadi orang sukses. Nah, sekarang mohon maaf ya Bu, dulu waktu saya miskin, seleranya anak ibu. Sekarang bukan seleranya anak ibu, udah beda. Jadi gunakan energi itu untuk sukses. Maka orang yang bisa sukses, dia mampu untuk memaafkan orangnya, namun dia ingat peristiwanya, dia jadikan itu sebagai sumber motivasi. Jadi sakit hati itu ada baiknya. Haters itu Allah kasih hanya kepada orang-orang yang sedang berjuang. Bapak Ibu pernah dihina? Baik sama orangnya, maafkan orangnya.
Tapi energi yang sudah dikasih itu sama Allah, gunakan. Ibu pernah dihina? Sakit? Hah? Sakit hati? Berat? Waktu kecil. Gunakan energinya untuk buktikan. Itu ilmu hitam. Kenapa saya bilang ilmu hitam? Kalau Bapak Ibu salah menggunakan ilmu ini, dia akan memakan korban Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sakit hati, hancur dirinya, hancur tubuhnya, hancur badannya. Makanya namanya ilmu hitam. Itu kalau nggak bisa ke sana, dia balik ke kita. Gitu. Tapi ilmu hitam ini sumber energinya lebih besar daripada ilmu putih. Nah, jadi Bapak Ibu semua, Nabi Muhammad dihina nggak? Dibilangin gila nggak? Majnun, dibilangin tukang sihir, ya kan? Iya, kita juga begitu. Itu anugerah yang Allah berikan. Nabi Muhammad juga lemes nggak? Dihina-hina. Lemes, capek nggak dihina-hina? Capek, putus asa nggak? Hampir mau menyerah. Di Mekah itu benar-benar mau menyerah. Salah satu ayat surah yang Allah turunkan itu surat Al-Insyirah, itu yang Alam Nasrah itu. Itu adalah surah yang Allah turunkan untuk memotivasi Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad itu semangat lagi gitu. Jadi kita juga sama, Nabi juga sama. Tapi Bapak Ibu, nah saya juga banyak maksudnya dihina, difitnah, tapi saya maafkan orangnya. Saya berdamai dengan orangnya, tapi saya manfaatkan badai ini untuk menggerakkan mesin supaya hati saya tetap terbakar. Akhirnya saya disiplin, dan yang membuat kita sukses adalah disiplin. Siapa yang nggak disiplin berarti nggak punya motivasi. Kadang-kadang kalau kita nggak punya motivasi, kita nggak bisa bikin motivasi sendiri. Nah, saat itulah Allah akan membuat kita jadi bekerja. Jadi kadang-kadang Allah membuat hati kita patah, hati kita sakit, agar otak kita mikir. Tapi ada orang yang sudah dikasih peristiwa sakit hati, patah hati, tapi otaknya juga nggak mikir-mikir juga, masih tetap bodoh-bodoh aja. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, jadi saya rasa seperti Bariklana ini berarti punya sumber motivasi yang besar. Pak Loso dan Bu Khosi ini punya sumber motivasi yang besar. Mereka punya energi ilmu hitam yang besar, ya, untuk membuktikan titeni wae. Siap kalau saya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun kita lihat. Gitu. Nah, artinya ini berlaku untuk kita semua. Maka ketika dihina, alhamdulillah ya Allah, rasanya gak enak banget, tapi mudah-mudahan ini jadi energi, ini jadi kekuatan. Bismillah. Maafkan orangnya, ingat peristiwanya, jadikan semangat. Gitu ya. Semua orang-orang yang berjuang dianugerahi haters. Maka jangan pandang haters itu orang-orang yang jelek, jangan. Mereka itu baik karena mereka memotivasi. Coba kalau nggak ada haters, kita nggak sadar-sadar kalau kita kere, nggak punya apa-apa, kan gitu kan? Ah, gitu. Oke. Kita kayaknya asik tanya jawab kayaknya ya. Iya, saya berikan kesempatan. Waktunya masih berapa hari? Hampir 3 bulan. Baik. 15 menit. Saya akan membuka kesempatan untuk kita tanya jawab. Biar saya nggak ngomong sendirian. Saya akan berikan kesempatan. Siapa yang ingin bertanya, silakan. Yang ingin menjawab, silakan. Tanya jawab. Ya, yang ingin bertanya tentang jualan, tentang membina tim, tentang membangun jaringan, tentang memprospek, tentang mengclosing, apa aja boleh. Ya, kalau nggak tentang bisnis, boleh tanya zodiak, tanya apa ramalan gitu ya. Saya kadang-kadang jadi dukun ya. Nah, Bapak boleh tanya, silakan angkat tangannya, sebutkan nama dan berat badan. Ada 1, 2, yes. Ada mic lagi? Kita punya mic lagi? Boleh, tolong dikasih mic-nya. 3, wah, depan juga ikut. Iya, itu dulu yang pertama. Silakan. Aisyah. Ibu yang cadaran bukan Aisyah? Saya Fahri. Itu yang berdiri. Ini. Nah itu. Silakan. Kata sandinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Alturniawati dari Klaten. Erna. Iya. Kalau bagi pengalaman pada saya Pak, karena jenengan lebih banyak pengalaman yang mungkin dalam hal ini ya. Tentang bisnis Pak, saya itu kan suka ya berkecimpung di teman-teman yang mungkin ekonominya kurang, ekonomi lemah. Saya itu senang banget nawarin yuk gabung yuk supaya nanti ekonominya bisa stabil. Ya. Nah, tahu nggak Pak, seringkali saya tuh dapat jawaban, saya tuh pengen banget Pak bisnis kayak jenengan. Tapi Saya juga pengen sukses, pengen kaya. Tapi saya nggak punya modal, pernah sih ibu. Sering kali Pak saya itu dapat jawaban kayak gitu. Lah terus saya mau apa coba? Terus saya mau, ya udah tak modalin kan nggak cukup Pak. Udah saya. ya. Mohon motivasi. Iya. Baik. Pertanyaannya, apa pertanyaannya? Ini kan baru cerita. Pertanyaannya, gimana caranya dapat tambahan modal? Kalau motivasi kami supaya kami kadang-kadang kan dapat jawaban kayak gitu terus Iya. hati itu down. Ya. Akhirnya saya tarik nafas panjang. Iya. Gimana ya caranya ya? Iya. Pasti gendalanya ya, saya tuh loh nggak punya modal, tolong dong modali saya lah, itu repot kalau kayak gitu. Iya. Motivasinya Pak. Baik, baik. Terima kasih, kita beri aplaus yang meriah buat untuk Erna. Baik. Bapak Ibu, di dalam ilmu menawarkan, yang pertama ilmunya ada 10, 7, 3, 1. Ini rumus formula. 10, 7, 3, 1. Kalau kita menawarkan kepada 10 orang, 7 yang merespon, 3 yang bisa kita follow up, 1 yang closing. Saya ulangi, ilmu ini nomor 1 untuk menyiapkan mental kita bahwa nggak semua orang itu closing. Biar ibu punya mental yang kuat. 10, 7, 3, 1. Artinya dari ilmu ini saya pengen kasih tahu ibu akan ditolak 9 kali. Kalau ibu setiap kali ditolak terus nangis, kasihan diri ibu sendiri. Kita itu nawarin lebih banyak ditolak apa lebih banyak diterima? Ditolak. Jadi wajar. Jadi kalau ibu gak siap ditolak, ya elah. Nah, jadi yang pertama ilmunya 10, 7, 3, 1. Siap-siap kalau mau jualan, mau sukses, siap-siap pasti ditolak. 10 yang ditawarkan, 7 yang dengerin, 3 yang kita follow up, mau di follow up, 1 yang closing. Berarti harus siap untuk closing 1 orang, siap ditolak 9. Itu yang pertama. Yang kedua, penolakan itu, ini yang kedua ilmunya. Penolakan itu adalah bagian dari closing. Saya ulangi, penolakan itu adalah bagian dari closing. Ibaratnya begini, penolakan dan closing itu satu arah. Arah sukses itu penolakan dan closing. Jadi kalau ibarat untuk sukses itu, ini kameranya ini sukses, untuk sampai ke kameranya itu butuh 10 langkah, maka gagal itu ada di langkah kedua, ketiga, keempat, tapi 10 itu nanti closing. Tapi kalau ibu nggak mau melangkah, nanti gagal. Ini nggak nyampe. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Ibu hanya perlu usaha. Nanti bahkan tiba-tiba ibu nanti dapat closing orang yang datang. Bu, gimana cara daftarnya? Loh, saya malah nggak nawarin. Tapi Allah tahu ibu usaha. Bisa dipahami nggak? Allah tahu ibu melangkah. Jadi closing dan ditolak itu satu paket. Paket lengkap, betul. Satu paket. Ibu nggak mungkin closing kalau ibu nggak ditolak. Kalau dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Insyirah tadi, fa inna ma'al usri, apa artinya? Ada kemudahan. Ya, bukan sesudah.
Bersama. Jadi kata Allah begini, lu mau closing, lu harus ditolak. Ditolak dan closing itu satu paket. Fa inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Kalau dalam bahasa kita jualan, bersamaan dengan penolakan ada closing. Begitu kurang lebih. Kalau di bahasa bebaskan gitu. Maka bisa nggak kita closing tanpa ditolak? Kan Allah bilang bersama. Jadi kalau terima closing, mau closing, siap ditolak. Maka Ibu Erna, mulai hari ini target Ibu jangan target closing setiap hari, tapi target ditolak setiap hari 10. Karena dalam penolakan itu bersama akan ada closing. Kalau Ibu belum ditolak 10 kali, jangan pulang. Mindset dan mentalnya dirubah. Itu yang kedua. Bisa dipahami? Jadi saya yakin kalau mentalnya begini semua, keren. Yang ketiga, ketika orang menolak, yang ketiga pahami, ketika orang menolak, pertama kali kita tawarkan itu wajar, karena ilmunya mengatakan, risetnya mengatakan, rata-rata orang menerima itu pada penawaran ke-5 sampai ke-8. Saya ulangi, rata-rata orang menerima ajakan kita pada penawaran ke-5 sampai 8. Jadi ketika Ibu nawarin orang, Bu Erna, kalau orang bilang gini, saya pikir-pikir dulu ya, itu dia nggak nolak. Ibu aja yang baper. Bisa dipahami nggak? Dia memang mikir. Yang harus Ibu lakukan datang lagi. Wes, dipikir. Ibu jangan baper. Kalau dia bilang, oh ya ini bagus, tapi saya tanya suami dulu. Sering gak kayak gitu? Saya tanya suami dulu, betul? Ibu jangan baper. Orang dia punya suami, ya memang dia harus nanya. Ya dijawab aja. Wah, ini contoh ibu yang soleha. Santai. Jangan baper, nangis. Terus pulang ke rumah guling-guling di tanah. Suami gak ngapa-ngapain, suami dimarahin. Anak belum mandi, anak ditendang. Iya. Orang rumah bingung. Ya Bu Erna, santai. Ibu datangin lagi. Kalau udah 8 kali didatengin, belum closing juga, belum dapat hidayah juga, ya udah biarin, cari yang lain. Memang dia belum siap untuk sukses bersama kita. Jadi mentalnya Ibu harus dikuatkan. Ya, Ibu akan ketemu orang yang jawabannya macam-macam. Itu baru jawaban sopan. Ada yang jawabannya MLM ya, haram. Ibu belum pernah dapat jawaban begitu. Semaput. Udah. Iya, baru dapat jawaban yang baik-baik. Iya. Ada jawaban. Emang Ibu udah dapat apa? Jualan di sini. Belum dapat jawaban yang sakit hati beneran itu. Jadi santai aja. Kalau ada orang bilang, saya pikir-pikir dulu ya, iya nggak apa-apa. Karena memang orang itu ketika pertama kali denger, nggak langsung ngambil keputusan kok. Nggak apa-apa, dipikir aja dulu baik-baik. Tapi nanti boleh nggak saya datang lagi untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kalau butuh informasi 2 hari lagi. Santai aja. Nggak usah pulang ke rumah terus nangis, guling-guling tanah, cakar-cakar tembok. Aduh. Kucing. Bu Erna siap ditolak? Ayo Bu Erna. Oh, kalau siap diterima harus siap. Kan bersamaan kata Allah. Dengan kesuksesan ada Oh, kalau mindsetnya maunya hanya sukses tanpa kesulitan, nggak bisa karena itu tidak sunnatullah. Kan gitu. Maka sehari rubah caranya. Kalau belum ditolak 10 kali, harus 10 kali. Siap ya? Oh, kalau Ibu melakukannya, Ibu akan melampaui jaringan-jaringan di atas Ibu, akan lebih tinggi lagi. Amin ya. Nah ini sampai keluar di situ pada apa iso ya. Makanya pulang dari sini ya, naik mobil atau naik motor, ini kan semangat nih Bu.
pelan-pelan naik motornya atau naik mobil. Karena ketiup angin, Bu, nanti semangatnya. Siapa di sini yang kalau ikut seminar kayak gini semangat? Pulang sampai rumah loyo. Ada? Banyak? Ingat kata-kata saya. Sukses itu tidak ada hubungan dengan semangat. Sukses itu bukan karena semangat. Sukses itu karena disiplin. Mau semangat kayak apapun, kalau pulang dari sini nggak disiplin, nggak akan sukses. Maka pulang dari sini, semangat ini ditahan. Kalau bila perlu, doa, ya Allah, aku kok kayaknya butuh sakit hati buat sukses. Udah sering, berarti rubah sakit hati itu, bahan bakar itu jadi energi positif. Gitu ya? Jangan marah, tapi semangat. Bisa dipahami? Marahnya dirubah jadi semangat. Semangatnya jadi disiplinlah yang membuat pertolongan Allah datang. Dalam bahasa Arab disebut sabar istiqomah. Tapi istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Iya. Oke, luar biasa. Sekali lagi kita aplaus buat Bu Erna. Sudah siap gagal dia pulang dari sini. Harus 10 kali ditolak. Nawarin Parikrana. Kalau belum 10 nggak boleh berhenti. Ya? Oke. Pertanyaan kedua dari depan. Bismillah. Izin coach tentang membersamai tim. Oh iya. Nama Husni Mubarak dari Bogor. Bukan dari Mesir. Presiden Mesir dulu. Tentang membersamai tim, maksudnya tim admin, tim karyawan, melanjutkan nasihat coach di pertemuan tahun lalu dan pulang, alhamdulillah kita langsung praktek. Dari waktu itu punya satu admin baru 3 bulan, pulang langsung tambah 1, tapi alhamdulillah omset jadi 2 kali lipat. Tapi pusingnya juga 2 kali lipat. Bulan. Nah ini yang mau ditanyakan coach. Ternyata membersamai tim admin lebih menguras tenaga dan kesabaran daripada membersamai mitra. Gitu. Nah mohon nasihat dan tipsnya. Sampai hari ini tim yang udah ini kan masih, walau bagaimana kita menganggap mereka itu keluarga, aset, saudara lah kan gitu. Tapi terhadap kekurangan mereka kan masih terus kita akali gitu untuk mengobatinya. Mohon nasihatnya agar kita bisa lebih bersabar dan tips-tipsnya bagaimana. Iya, betul. Terima kasih, kita beri aplaus yang meriah buat Pak Husni Mubarak. Nah, ini yang sudah punya karyawan angkat tangan, admin lah minimal. Ada angkat tangan? Oke, bagus. Yang belum punya karyawan tolong angkat kaki dari sini. Bapak Ibu, di pertemuan tahun lalu ya? Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu Pak. Tahun lalu itu di sini juga? Oh, di Wonogiri. Itu saya ngajarin harus, ya kalau mau pengusaha, mau jualan banyak harus punya karyawan. Bapak Ibu, salah satu yang membuat kita bisa besar itu kita harus punya karyawan, betul? Bapak Ibu yang masih takut-takut punya karyawan, mohon maaf, gini-gini aja. Bapak Ibu, kalau mau besar, tugasnya owner, Bapak Ibu ini kan semua business owner. Bedakan antara business owner dengan brand owner. Bapak Ibu semua di sini adalah business owner. Bapak Ibu membesarkan diri Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu punya bisnis masing-masing, betul? Nah, tugas dari business owner itu adalah membesarkan usaha, bukan menjalankan usaha. Kalau Bapak Ibu ingin besar, Bapak Ibu harus mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Kita tidak bisa dapat uang 1 miliar kalau setiap hari pekerjaan kita itu pekerjaan yang bisa dikerjakan orang dibayar 2 juta. Kita nggak bisa mendapatkan uang 1 miliar kalau kita setiap hari mengerjakan pekerjaan 2 juta. Bisa dipahami ya? Maka mulailah mendelegasikan, harus cari karyawan. Orang-orang yang nggak bisa besar, usahanya begini-begini saja, karena mindsetnya begini. Kalau bisa dikerjakan sendiri, ngapain bayar orang? Nah, sampai tua tuh jadi kayak gitu. Harus berani untuk ngambil karyawan.
Tapi pusing, ya benar pusing. Memang sudah jalannya begitu pusing. Tapi lakukan itu. Semua orang punya karyawan. Maka tips dari saya, yang pertama, Bapak Ibu pengen sukses di balik mana? Pengen banyak jaringannya? Pengen bisa merawat jaringannya, merawat timnya, bisa jalan-jalan, punya banyak waktu? Pengen? Tips yang pertama buat semua ibu-ibu. Seberat apapun, kalau ibu-ibu pengen supaya sukses juga dalam bisnis, berhasil, bermanfaat besar, langkah pertama yang harus ibu-ibu lakukan adalah punya ART, punya khodimat, punya asisten rumah tangga. Ini pesan saya buat ibu-ibu dan kode saya buat bapak-bapak. Harus. Mohon maaf, ibu-ibu itu adalah manajer rumah tangga, bukan pembantu rumah tangga. Manajer rumah tangga itu memastikan semua kebutuhan suami, mengelola rumah tangga, anak-anak, semua kebutuhannya terpenuhi, bukan mengerjakan sendiri. Manajer itu bekerja dengan mempekerjakan orang lain. Dari zaman Nabi Muhammad itu sudah ada pembantu, sudah ada. Nah, tapi dulu namanya budak. Sekarang namanya ART, asisten rumah tangga. Delegasikan semua aktivitas-aktivitas yang tidak menambah nilai bagi umat, bagi keluarga. Delegasikan. Cuci piring, delegasikan. Cuci baju, laundrykan. Yang penting baju suami, baju anak semua tersedia. Apalagi nyetrika, ya Allah. Itu aktivitas paling memakan waktu, tenaga, dan tidak memberikan nilai tambah. Nyetrika itu membuat umat lebih baik nggak? Membangun ekonomi umat nggak? Delegasikan, udah. Tugas Bapak Ibu sebagai owner adalah membesarkan bisnis. Maka tugas yang pertama adalah mendelegasikan. Ini, jadi sebelum bicara karyawan, sebelum bicara admin, Bapak Ibu perlu orang yang membantu supaya semua aktivitas di rumah itu lancar. Cari asisten, usianya yang punya anak udah gede, yang bisa naik motor kalau bisa. Jangan yang punya anak kecil juga, susah nanti. Bisa dipahami? Ya, cari biar Bapak Ibu los berpikirnya bisa fokus. Yang kedua, baru punya karyawan di toko. Namanya admin, boleh. Namanya admin. Nah, pertanyaannya Pak Husni adalah bagaimana caranya mengelola admin? Mohon maaf. Admin itu cara mengelolanya yang pertama adalah harus merekrutnya orang yang bisa. Jangan merekrutnya tetangga, jangan merekrutnya karena kasihan, jangan merekrutnya keluarga karena nggak punya kerjaan. Itu namanya nambah beban. Kalau memang merekrut orang yang karena kasihan, pastikan dia mau belajar. Ini udah kasihan kita bantu, masuk ke dalam dia yang jadi masalah, nyusahin lagi. Itu yang salah bukan dia, Jokowi, kita gitu. Jadi merekrut itu langkah pertama untuk memperbaiki tim. Salah merekrut udah 60% ke belakang salah. Misalnya Bapak Ibu bisa masak, bikin capcay. Bikin apa? Pinter bikin capcay. Tapi bahan bakunya, sayur-sayurnya busuk. Sejago apapun Bapak Ibu masak, rasanya pasti gak enak. Sehebat apapun Bapak Ibu dalam membangun bisnis, tapi kalau Bapak Ibu merekrut bahan bakunya aja orang yang udah gak bagus, attitude-nya gak bagus, karakternya gak bagus, maka mau seperti apapun bisnis gak bisa bertumbuh karena timnya gak bisa. Tim itu penting. Tim itu tulisannya TEAM. Kepanjangannya tanpa engkau aku modern. Pusing. Tanpa engkau aku mumet. Tim moceleng. Jadi kita butuh tim. Tapi tim itu cara merekrutnya harus benar. Kalau cara merekrut sudah salah, ke belakang semuanya salah. Yang kedua, kalau merekrutnya sudah benar, training. Training dibutuhkan 3 bulan training khusus sampai bisa mengerjakan. 3 bulan training, baik di kelas maupun di praktek, training dengan baik. Jangan nyari karyawan tapi malah nambah beban.
Dan yang terakhir, supaya bisa mengelola karyawan, mohon maaf, ownernya harus belajar ilmu mengelola karyawan. Karena karyawan itu tidak berubah jadi hebat dengan sendirinya, tiba-tiba, enggak. Jadi jangan berharap mudah-mudahan mereka jadi baik ya dengan sendirinya, tidak ada hujan, tidak ada angin, mudah-mudahan mereka jadi hebat. Nggak bisa, di dunia ini nggak ada yang terjadi secara tiba-tiba, kecuali dua hal. Yang pertama, orang meninggal tiba-tiba datangnya, dan yang kedua, tukang parkir yang datangnya tiba-tiba pas kita mau keluar kok ada gitu. Tapi karyawan kita tidak bertumbuh secara tiba-tiba. Maka yang harus kita lakukan adalah mentraining. Tapi coach, cara trainingnya gimana? Berarti ownernya yang harus ikut training dulu. Tapi coach bayar lagi. Ya memang bayar, investasi. Orang kita belajar di TPA aja bayar. Masa belajar untuk bangun bisnis nggak bayar? Iya kan? Iya. Namanya sekolah ada SPP-nya. Tapi kita mau nggak investasi untuk belajar bisnisnya? Kita butuh ilmu untuk mengelola karyawan, Bapak Ibu. Emang Bapak Ibu dulu di sekolah diajarin waktu dulu SMP, SMA cara mengelola karyawan? Enggak, sekarang butuh nggak? Dia belajar. Dulu kita di sekolah diajarin ilmu-ilmu yang sekarang, mohon maaf, udah hampir nggak dipakai. Emang Bapak Ibu sekarang buat jualan pakai sinus, kosinus, tangen, pakai mau ngerekrut orang pakai integral, pakai turunan, pakai nggak? Ilmu yang kemarin sudah nggak kepake. Sekarang butuhnya ilmu mengelola reseller, ilmu mengelola tim, ilmu bagaimana cara meng-closing. Itu nggak ada dulu di sekolah. Caranya berarti kita harus belajar, berarti kita harus investasi. Maka bagi semua owner, selain harus punya ART, harus punya admin, yang ketiga harus mengagendakan dan menganggarkan untuk belajar owner. Pak Loso sama Bu Hosi ini, mereka pembelajar luar biasa. Mereka ikut kelas-kelas kemana-mana. Mereka belajar ilmu-ilmu yang mereka butuhkan untuk bertumbuh. Bapak Ibu sering lihat kan? Pak Loso, Bu Hosi ikut kelas apa, kan gitu ya? Iya. Ada kelas apa mereka ikut. Tapi itu yang membuat mereka bertumbuh, mereka berkembang. Dan itu juga harus kita tiru. Kita tidak menjadi hebat bisa tiba-tiba. Kemampuan kita tidak bertumbuh secara tiba-tiba. Harus disengaja dengan cara diagendakan dan dianggarkan. Berapa anggaran Bapak Ibu untuk menumbuhkan kemampuan Bapak Ibu tiap bulan? Apa agenda Bapak Ibu untuk belajar? Punya nggak rencana untuk menumbuhkan diri Bapak Ibu? Kalau nggak punya, berarti kita nggak bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, bisnis kita nggak bertumbuh, mentok. Gitu ya? Semakin cepat kita bertumbuh, semakin cepat kita bisnisnya juga bertumbuh. Bisa dipahami? Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, kayaknya sudah selesai ya, kayaknya ya. Waktunya sudah habis. Ini pasti banyak sekali yang ingin bertanya, tapi waktu juga lah yang memisahkan kita, udah kayak di TV-TV ya. Bagi Bapak Ibu yang masih tetap ingin bertanya, boleh bertanya di nomor di bawah ini. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu, berkumpul dengan pasukan luar biasa dari Bariklana. Sekarang Bariklana juga ada masjidnya ya? Iya, masjid makan-makan saya bilang ya. Allahumma Bariklana. Jadi kalau datang ke masjid, semua yang datang ke masjid itu harus kenyang. Gitu ya, iya. Jadi tidak boleh keluar atau pulang dalam keadaan lapar. Saya senang sekali hari ini ketemu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini, Allah berikan kefahaman kepada kita. Allah memberikan hidayah, ilmu, sehingga kita jadi paham apa yang harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan sepulang dari sini Allah kasih kita taufik, kasih kita kekuatan, kasih kita kemampuan untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari hari ini. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita pertolongan, karena mulai hari ini kita akan terus berdoa, kita akan terus sholat, dan kita tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah menyerah. Kita akan selalu sabar, istiqomah untuk menjalankan bisnis ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya sukses bersama Bariklana dunia akhirat. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Fitra, tepuk tangan yang luar biasa untuk kalian. Coach Fitra. Terima kasih. Agar rumah Solo, Bandung, Jakarta. Habis ini mau beli rumah di mana lagi, Coach? Di Denpasar, Bali mungkin, Gus. Sambil liburan nanti bisa. Baik, semoga apa yang disampaikan Coach Fitra memang benar-benar bisa membuat kita semuanya bertumbuh dan berkembang serta istiqomah
istiqomah tentunya untuk bisa menyebarkan banyak manfaat dan juga tentunya untuk PT Barkana Instan Herba. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan rangkaian acara